warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, termasuk kabar gembira bagi kita semua yang masih eksis terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwasanya pada hari ini tanggal 27 Agustus tahun 2024 ada beberapa kabar yang beruntun dari 3 MWC di Kabupaten Boyolali sudah rame-rame membuat surat instruksi kepada seluruh jajaran pengurus NU dan seluruh jajaran Banom serta lembaga, yang intinya instruksinya itu adalah melarang menghadiri atau menghadirkan habaib di dalam berbagai kegiatan keagamaan, terutama semacam itu. Adapun 3 MWCNU tersebut di Kabupaten Boyolali, yaitu yang pertama dari Kecamatan Musuh atau MWC Musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Tidak menghadirkan habaib dalam kegiatan pengajian resmi Nahdlatul Ulama dan Banom-Banom NU di semua tingkatan. 5. Tidak menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan atau sholawatan yang di dalamnya terdapat habaib. 6. Tidak mengadakan pengamanan dalam kegiatan yang menghadirkan habaib. 7. Tidak menggunakan atribut NU dalam bentuk apapun, dalam kurung logo, bendera, baju, dan pakaian perkumpulan NU pada kegiatan pengajian dan majelis sholawat yang tidak resmi diselenggarakan oleh organisasi NU. Demikian instruksi ini kami sampaikan untuk bisa dipedomani dan ditindaklanjuti. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kedua, NWC Sawit. Maka kami atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dalam kurung MWCNU Kecamatan Sawit memberitahukan dan memohon dengan sangat kepada semua elemen di atas untuk tidak menghadiri kegiatan-kegiatan atau pengajian dalam bentuk apapun yang menghadirkan atau dihadiri oleh habaib dan tidak menghadirkan habaib di wilayah Kecamatan Sawit. Demikian surat ini disampaikan. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan yang ketiga yaitu MWC Taman Sari. Maka kami atas nama MWCNU Kecamatan Taman Sari memberitahukan dan memohon dengan sangat kepada semua elemen di atas untuk tidak mengundang habaib yang belum bersertifikat tes DNA dan tidak menghadiri kegiatan-kegiatan pengajian yang di situ dari panitia penyelenggara menghadirkan atau dihadiri habaib. Ada khusus yang dari Taman Sari itu penyampaian instruksinya itu adalah tidak menghadirkan habaib atau tidak menghadiri habaib yang tidak bersertifikat tes DNA semacam itu. Ya berarti sama aja, intinya sama. Kalau yang dari Taman Sari itu yang dibahas adalah tidak menghadirkan habaib atau menghadiri kegiatan habaib yang tidak bersertifikat tes DNA semacam itu. Kesamaannya di mana? Mana mungkin dari kalangan habaib itu mau tes DNA? Tak mungkin mau. Walaupun toh tes DNA hasilnya pasti bukan keturunan Nabi, yaitu Yahudi Askenazi atau Q.
Sebenarnya sih apapun bentuk dari hasil tes DNA itu masing-masing pribadi seharusnya menerima, karena itu sudah bagian dari Tuhan. Sahabat muslim dimanapun berada, seluruh kegiatan, seluruh instruksi yang disampaikan oleh para pimpinan NU dari beberapa MWC tadi itu sebenarnya memang bentuk sebuah penyadaran bahwasanya sejak dulu saya mengatakan, artinya sejak tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini disuarakan, NU itu tidak butuh pada habaib dari sisi apapun. Satu, keturunan Nabi bukan, ilmu juga masih hebat, ulama-ulama Nusantara, apalagi ilmu kanuragan lebih hebat orang Jawa itu. Mereka bisanya kan hanya provokasi. Orang-orang Jawa diadu dengan orang Jawa atau diadu dengan orang sama-sama Indonesia, intinya itu. Kalau 1 lawan 1, 0% itu. Nah, jadi NU tidak butuh kepada habaib, fik itu. Selain dari itu, justru para habaiblah yang menyusup ke dalam NU. Kenapa dikatakan menyusup ke dalam NU? Karena hakikatnya, kenyataannya mereka ini merusak terhadap NU. Mulai dari sejarah NU sudah dirusak. Siapa yang merusak sejarah NU? Itu kita semua tahu, ya Habib Lutfi. Bahkan beliau, Habib Lutfi, dengan orang-orangnya membuat buku Cahaya dari Nusantara, itu isi pembelokan sejarah NU. Dan juga merusak akidah NU. Akidah NU itu dirusak. Ya, yang seperti yang saya sampaikan, kota Tarim itu hebat, seakan-akan menyaingi kota Makkah dan Madinah. Yang lebih hebat dari imam madhab kita, ya mereka punya. Yang lebih hebat dari Sultanul Aulia, mereka punya. Semacam itu. Bahkan mereka punya raudhah. Taman-taman surga juga punya, seperti raudhah antara makam Rasulullah dengan mimbar yang ada di Masjid Madinah, itu adalah raudhah. Mereka juga punya itu. Bukankah ini tidak cocok dengan akidah NU? Dan juga yang sudah mendarah daging di orang-orang NU, yaitu masalah pembacaan rotibul haddad atau rotib-rotib yang bersumber dari habaib. Yang saya maksud ini adalah merusak secara mendarah daging terhadap akidah NU. Rotib itu asli teksnya itu tidak mencantumkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalamnya, melainkan yang dicantumkan adalah pesaing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka punya Sultanul Aulia, namanya Faqih Al-Muqaddam, yang mereka klaim lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semacam itu. Ini juga merusak akidah. Sebenarnya tidak perlu orang NU mewiridkan rotib seperti PCNU Wonogiri. Itu hebat, sudah lebih dulu membersihkan amaliyah NU dari hal-hal yang tidak steril, yaitu rotib-rotib itu. Sekarang pakai rotib Al-Rifai dan rotib Syekhona Khalil Bangkalan. Itu yang dipakai oleh PCNU Wonogiri. Dan yang juga santer sampai saat ini, Agustus 2024, yaitu termasuk sejarah Wali Songo yang mereka rusak. Sejarah Wali Songo dirusak oleh habaib. Dirusak bagaimana?
para habaib mengklaim bahwa Wali Songo itu dari Ba'alwi, leluhur Ba'alwi Wali Songo, menurut para habaib. Sedangkan dzurriyyah Wali Songo yang saat ini masih ada dan banyak, punya manuskrip, punya sejarah, punya filologi istilahnya, ini mengatakan bahwa Wali Songo itu bersumber tidak pada Ba'alwi, melainkan pada selain Ba'alwi. Clear. Tapi Ba'alwi ngengkel semacam itu. Bukankah ini merubah terhadap sejarah Wali Songo? Justru mereka mengatakan kita ini keturunan dzurriyyah Wali Songo lah yang merubah terhadap sejarah Wali Songo, semacam itu. Kalau kita melihat fakta yang ada bahwa Wali Songo itu bukan dari jalur Ba'alwi, seperti contoh yang sangat kuat yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Mereka ini sudah punya isbat dari isbat internasional, yang mana Ba'alwi tidak punya isbat dari situ. Isbat internasional yang memverifikasi terhadap keturunan Rasulullah yang bersumber terhadap hasil tes DNA J1 umpamanya. Nah, ini keluarga Pondok Pesantren Sidogiri sudah isbat terhadap isbat internasional dan diakui sebagai keturunan Rasulullah, tidak dari jalur Ba'alwi, melainkan dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini contoh isbat yang diberikan oleh isbat internasional kepada keluarga Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, kalau habaib sendiri itu tidak punya isbat dari isbat internasional yang dimiliki oleh para keturunan Rasulullah yang bersertifikasi J1, genetiknya J1. Jadi entah mendapatkan isbat dari mana, itu saya tidak paham kelompok Ba'alwi ini. Dan logikanya memang Wali Songo dengan Ba'alwi atau habaib itu memang beda, tidak sama. Kalau ketua PBNU dulu sebelum menjabat sebagai ketua mengatakan bahwa Ba'alwi ini pengungsi, semacam itu. Pengungsi, bukan pejuang, pengungsi. Jadi dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, makanya tidak usah takut. Tidak usah takut. Tuh. Dan lagi dalam perjalanannya bukan hanya merubah terhadap konstruksi yang ada di organisasi NU para habaib ini, juga mengklaim dan merusak sejarah bangsa. Kita semua sudah tahu itu. Apa saja yang diklaim: bendera merah putih, Garuda Pancasila, lagu 17 Agustus, hari proklamasi, Imam Bonjol. Itu semua diaku oleh mereka. Padahal mereka itu ya sebaliknya musuh dari Indonesia. Mereka itu musuh dari Indonesia. Dan juga kita sering dengar mereka itu mengklaim Jawa ini miliknya Aulia Tarim. Dari mana judulnya itu? Dari mana mereka mengatakan semua itu? Belum lagi makam-makam yang diba'alwikan, dari makam para ulama, makam para pahlawan, makam para pejuang diba'alwikan.
Tidak habis pikir ini, untuk apa mereka berbuat sekejam ini? Ini kejahatan besar ini, mirip kejahatan PKI. Karena apa? Membaalwikan makam. Ini kan merampok hak rohani orang lain. Tidak boleh semacam itu. Bagi pembela Ba'alwi, klarifikasi semacam ini, kejahatan Habib Lutfi dan Habib-Habib yang lain, itu sebenarnya harus dijelaskan juga kenapa mereka melakukan semua itu. Kejahatan itu dilakukan kenapa? Dan yang perlu tahu bahwa sebagai kesimpulan bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan Rasulullah, bahkan mereka itu adalah antek dari penjajah Belanda. Dari mana? Histori sejarah sudah dibuka. Gus Abbas menyampaikan, Profesor Dr. Mahfud MD menyampaikan bahwa datangnya Utsman bin Yahya pada masa itu adalah untuk menandingi, menghalangi perlawanan para ulama Indonesia, ulama Nusantara, perlawanan terhadap Belanda. Ya, Habib Utsman ini yang punya bagian untuk menghalangi. Jadi Habib Utsman didatangkan oleh Belanda untuk mengaku menjadi keturunan Nabi, untuk menghalangi para pejuang dari ulama-ulama Nusantara. Sebab apa? Kelemahan orang Indonesia itu kalau ada sudah pengakuan cucu Nabi. Ya, sampai hari ini banyak ulama yang masih menjadi antek-antek habaib, padahal sudah tahu habaib itu bukan keturunan Nabi, karena mereka sudah terdoktrin ratusan tahun yang lalu. Mereka tidak peduli tes DNA itu, padahal tes DNA ini adalah fakta nyata, logika akal waras semacam itu. Akal waras loh ya, karena ilmu genetika ini adalah sangat presisi. Seharusnya sadar itu, sadar seharusnya. Kalau tidak sadar, itulah akal sehatnya tidak dipakai, semacam itu. Harusnya dia bisa menerangkan kenapa Ba'alwi itu haplogrupnya G Yahudi, sedangkan keturunan Wali Songo J1. Itu mereka kalau ingin menerima Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah, jelaskan dulu itu. Dan saya yakin itu tidak bisa dijelaskan. Makanya keyakinan dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu hakul yakin, karena pola dari pengakuan mereka terhadap cucu Rasulullah itu sudah terbaca pola penipuannya. Bukan keraguan, tapi keyakinan sudah ditemukan bahwa mereka ini hanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Polanya sudah ditemukan oleh Kiai Iman, mulai dari pemalsuan sejarah, pemalsuan silsilah, ini semua sudah ditemukan polanya. Makanya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani punya keyakinan hakul yakin bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Jadi bukti bahwa habaib ini bukan keturunan Rasulullah melainkan keturunan Yahudi, yaitu ada kesamaan tes DNA antara Belanda penjajah Indonesia ini dengan Ba'alwi atau habaib di Indonesia. Genetiknya sama. Lah kok bisa? Ya memang mereka itu orang satu. Mereka bukan orang Yaman asli, macam itu. Coba kalau kita mengingat peristiwa masa lalu, musuh itu Habib itu, musuh PKI Madiun, Gembong PKI Madiun, Barokba di Kalimantan, itu Habib semua. Al-Aidid di Jawa Barat tahun 65 yang sudah kita banyak dengar itu, Al-Aidid itu Habib. Oleh mereka disembunyikan itu kalau yang jahat. Alhasil tidak ada
mereka itu kebaikan terhadap negeri ini. Kecuali bagi mereka yang mendukung yang sifatnya hanya sebagai pembaca, bukan pejuang. Pembaca sejarah yang keliru-keliru. Sejarah yang dibuat oleh Ba'alwi dibaca, ya diakui. Jauh dengan peneliti, seperti Kiai Imad meneliti asal sejarahnya kayak apa, ya ternyata kepalsuan yang dilakukan oleh mereka semua. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua ini menjadi penyadaran bagi seluruh bangsa bahwa habaib di Indonesia khususnya ini Ba'alwi bukan keturunan Nabi, melainkan keturunan Yahudi, yaitu Yahudi Askenazi. Mereka jauh dari akhlak-akhlak Rasulullah. Doanya jelek, kata-katanya tidak baik. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Musuhi pemerintah terus. Takbir, presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Doanya jelek, kata-katanya tidak baik. Semoga kita sadar, jauhkan anak-anak kita dari pengaruh mereka, dan semoga kita pribumi ini tidak dijadikan budak oleh mereka. Bahkan ada yang mencium kakinya, itu sudah gila itu terjadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.